Karomah mengetahui isi hati orang lain. Kiai Haji Hashim Asy'ari dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk mengetahui apa yang sedang terpikirkan atau dirasakan oleh seseorang, bahkan tanpa adanya ucapan atau isyarat yang jelas. Kemampuan ini bukanlah hasil dari keahlian membaca bahasa tubuh semata, melainkan dipercaya sebagai anugerah spiritual yang muncul dari kedalaman kebersihan hati dan keteguhan ibadahnya. Salah satu kisah yang paling terkenal berasal dari kesaksian langsung Kiai Haji Abu Bakar, salah satu santrinya yang kala itu masih muda dan merupakan santri kalong, tidak menginap di pesantren. Pada suatu hari, ketika ia berjalan kaki dari rumah menuju pesantren Tebu Ireng, ia melewati sebuah tempat yang digunakan untuk perdagangan wanita di dekat pabrik gula Cukir milik pemerintah Hindia Belanda. Melihat kondisi tersebut, benaknya terpikirkan pertanyaan yang penuh kekhawatiran dan sedikit penghakiman. Kok bisanya dekat pondok Tebu Ireng ditempati wanita-wanita seperti ini? Meskipun pemikiran ini hanya ada dalam hati dan tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, ketika ia tiba di pesantren dan mengikuti kegiatan mengaji pagi, Kiai Haji Hashim kemudian mengumpulkan seluruh santri dan memberikan dawuh. Di akhir dawuhnya, beliau menyampaikan kalimat yang menusuk hati Kiai Haji Abu Bakar. Ngene ya lehyo, jeding iku ono cerene, lek gak ono cerene gak duwe jeding. Yang artinya, begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Kalimat ini langsung membuat Kiai Haji Abu Bakar menyadari bahwa gurunya mengetahui isi hatinya yang sedang menghakimi kondisi tersebut. Beliau menyadari bahwa Kiai Haji Hashim tidak berniat mengejek, melainkan mengingatkan agar tidak mudah berburuk sangka dan memahami bahwa setiap fenomena sosial memiliki latar belakang yang kompleks. Kisah lain juga mencatat bahwa seorang santri kalong yang biasanya selalu pulang sebelum sholat duhur pernah merasa terkejut ketika Kiai Haji Hashim mendatanginya dan menyuruhnya untuk tetap di pesantren dan melaksanakan sholat berjamaah, padahal beliau tidak pernah menyampaikan kebiasaannya tersebut kepada siapapun. Kemampuan ini dipercaya berasal dari kesadaran spiritual yang tinggi yang beliau miliki setelah bertahun-tahun menjalankan ibadah dengan khusyuk, berzikir secara terus-menerus, dan menjaga hati dari segala bentuk kotoran batin seperti iri hati, dengki, dan kesombongan. Bagi para santri dan masyarakat sekitar, kemampuan ini menjadi bukti bahwa beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan Sang Pencipta, sehingga dapat merasakan kondisi hati orang lain dan memberikan bimbingan yang tepat pada waktunya.